Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan tak dihindarkan lagi antara guru dan murid, Datuk Mata Putih dengan Raja Rencong dari utara. Siapakah lebih unggul? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pada saat Rencong Emas membabat, saat itu pula dia menggerakkan lengan kanannya. Ujung selendang laksana seekor ular menyelusup ke bawah lalu naik lagi ke atas dan menghantam Raja Rencong dari utara dengan amat kerasnya. Strak! Raja Rencong terbanting ke belakang sampai 5 langkah. Dadanya sakit bukan main. Napasnya sesak, wajahnya merah karena menahan sakit dan amarah. Bagaimanapun hebatnya akibat pukulan ujung selendang, tapi tidaklah sehebat yang diduga Datuk Mata Putih. Jangankan tubuh manusia, batang pohon besar pun akan hancur patah dilanda pukulan selendang itu. Tapi, Hang Kumbara boleh dikatakan tidak mengalami sesuatu apapun. Tentu saja, ini membuat Datuk Mata Putih jadi penasaran. Selagi Hang Kumbara mengatur jalan napas serta darah dan mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang sakit, maka Datuk Mata Putih telah menyerangnya dengan jurus yang mematikan. Dengan mengadakan kegesitan ilmu mengentengkan tubuh, Hang Kumbara berkelebat kian kemari dan dalam tempo yang singkat, murid dan guru itu sudah bertempur 10 jurus. Sinar putih dari selendang di tangan Datuk Mata Putih bergulung-gulung, sedang sinar kuning Rencong Emas di tangan Hang Kumbara mencurah laksana hujan, dan kedua senjata itu saling mengeluarkan angin yang teramat hebat. Kalau dalam 10 jurus itu Hang Kumbara mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari Datuk Mata Putih dan dapat bertahan dengan gigih, maka dalam jurus-jurus berikutnya didahului oleh satu bentakan menggelegar, Hang Kumbara merubah permainan silatnya yang jurus-jurusnya serba asing dan aneh bagi Datuk Mata Putih. Demikian hebatnya jurus-jurus ini hingga dalam tempo yang singkat, sang Datuk pun sudah terdesak hebat. Bagaimanapun sebatnya kebutaan selendang saktinya, bagaimanapun rapatnya pertahanan, namun Datuk Mata Putih tidak sanggup membebaskan diri dari telikungan senjata lawan, apalagi untuk balas menyerang. Dalam jurus ke-18 terdengar keluhan Datuk Mata Putih. Ujung Rencong Emas merobek pakaiannya dan melukai jidatnya. Meski luka itu tidak berapa dalam, namun karena Rencong Emas bukan senjata sembarangan, maka bekas luka mendatangkan hawa panas yang mengalir ke sekujur tubuh dan mempengaruhi gerakan-gerakannya. Dia mulai gugup dalam posisi bertahannya. Tusukan kedua menggores pelipisnya. Darah mengucur menutup mata kanannya. Datuk Mata Putih semakin kepepet. Dalam keadaan putus asa, orang tua itu menyerbu dengan kalap. Selendang menderu. Tangan kiri menghantamkan pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin ratusan kali beratnya. Sedang kaki kanan bergerak dalam satu tendangan ke arah selangkangan Raja Rencong dari utara. Ini betul-betul satu serangan yang mematikan. Jika saja lawan yang diserang tingkat kepandaiannya berada di sebelah bawah, pastilah dia akan konyol. Namun keadaan Datuk Mata Putih yang menyerang dengan kalap itu adalah satu hal yang sia-sia. Meski tendangannya berhasil juga menghantamkan pinggul kiri Raja Rencong, namun orang tua ini terpaksa menerima satu tikaman yang keras di dada kirinya
tepat pada jantungnya. Tak ampun lagi, begitu rencong emas dicabut, begitu Datuk Mata Putih terkapar di lantai. Kedua matanya yang putih berputar-putar sebentar, kakinya bergerak-gerak, tapi kemudian tak satu bagian tubuhnya pun yang bisa berkutik lagi. Betapa mengenaskannya seorang guru menemui kematian di tangan muridnya sendiri dan ditusuk dengan senjata ciptaannya sendiri. Di lereng Gunung Sinabung ada sebuah bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid. Itulah tempat kediaman Panglima Sampono, seorang laki-laki berumur 60 tahun yang dianggap gagah perkasa dan sakti oleh penduduk di sebelah timur daratan Pulau Andalas. Adapun Panglima Sampono ini dulunya adalah seorang pendatang dari selatan yang telah berjasa besar dalam mengusir pasukan asing yang mendarat di pantai Pulau Andalas sebelah timur, yang bermaksud hendak merampas beberapa daerah subur dan kaya raya. Sampono kemudian diangkat oleh Sultan Delhi menjadi kepala bala tentara dan diberikan pangkat panglima. Pada umur 50 tahun, dia mengundurkan diri. Namun demikian, sampai saat itu, semua orang dan Sultan sendiri masih menyebutnya sebagai panglima. Sejak mengundurkan diri, Panglima Sampono berdiam di lereng Gunung Sinabung, mempertakun diri dalam urusan akhirat serta memperdalam ilmu silat dan kesaktiannya. Bila terjadi huru-hara di Sultanan Delhi, Sultan mengirimkan utusan untuk minta bantuan Panglima Sampono menumpas huru-hara itu. Panglima Sampono tidak jarang pula turun dari Gunung Sinabung secara diam-diam yang menghancurkan manusia-manusia jahat seperti perampok, bajak laut, dan lain sebagainya. Di dalam bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid itu, duduklah Panglima Sampono bersama 3 orang tamunya. Ketiganya datang dengan maksud yang sama, dan ketiganya adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang cukup terkenal, ditakuti oleh kaum hitam di bagian utara Pulau Andalas. Yang pertama ialah Datuk Nan Sabatang, seorang tokoh silat berbadan tinggi besar berkumis melintang. Tamu kedua, Lembu Ampel, tokoh silat berasal dari tanah Jawa, tapi telah sejak 2 tahun menetap di Pulau Andalas. Antara Lembu Ampel dan Datuk Nan Sabatang terjalin hubungan erat karena adik kandung Datuk Nan Sabatang kawin dengan Lembu Ampel. Kemudian orang yang ketiga berasal dari Malaka bernama Seberang Lor. Seperti telah diterangkan di atas, kedatangan ketiga orang itu ke tempat Panglima Sampono membawa maksud yang sama, yaitu yang ada sangkut pautnya dengan merajalelanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja Rencong dari utara. Berkata Seberang Lor, petualangan Raja Rencong sudah sampai pula ke Malaka. 4 tokoh silat di Malaka dibunuh dengan kejam ketika mereka menolak untuk tunduk dan masuk ke dalam Partai Topan Utara. Entah berapa belas orang lainnya juga telah dibunuh oleh Raja Rencong. Di antaranya 6 orang adalah teman-temanku sendiri. Juga Raja Rencong pernah melarikan 2 orang gadis dan kedua gadis itu tak diketahui nasibnya sampai sekarang, apa masih hidup atau sudah mati. Boleh dikatakan, pertolongan Tuhanlah yang masih menyelamatkanku sewaktu aku dan beberapa orang kawan bertempur dengan Raja Rencong. Kawan-kawanku mati semua. Aku sempat menyelamatkan diri, tapi beberapa hari kemudian kudengar keluargaku ditumpas oleh manusia laknat itu. Seberang Lor menghentikan penuturannya sebentar untuk menghela napas dalam dan menenangkan hati serta darahnya yang bergejolak. Lalu baru ia meneruskan, meski mungkin ilmu silatku masih terlalu rendah untuk menghadapi Raja Rencong, namun dendamku semua tak bisa kupendam lebih lama. Itulah sebabnya aku menyeberang ke sini mencari beberapa kawan untuk bersama-sama membalas dendam sakit hati. Ternyata kejahatan Raja Rencong di Pulau Andalas sebelah utara ini lebih hebat dan lebih bejat lagi. Namun demikian, aku bersyukur karena telah berhasil menemui Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Dan hari ini berhadapan pula dengan Panglima Sampono. Demi kebenaran dan demi ketentraman hidup dunia persilatan, kiranya Panglima Sampono tidak keberatan ikut bersama-sama
kami menumpas biang malapetaka itu. Panglima Sampono merenung sejenak lalu menjawab, memang kejahatan dan kesewenang-wenangan Raja Rencong dari utara sudah sejak beberapa bulan ini kudengar sudah melewati takaran, tak bisa didiamkan lebih lama. Bahkan mungkin saudara sebelang roh tidak percaya kalau kuterangkan bahwa Raja Rencong dari utara sudah demikian gilanya, sehingga gurunya sendiri pun Seberang Lor terkejut, demikian pula Datuk Nan Sabatang serta Lembu Ampel. Gurunya yang mana, Panglima? Tanya Lembu Ampel. Kabarnya, dia tidak cuma punya seorang guru. Guru yang pertama ia bernama Datuk Mata Putih. Saut Panglima Sampono pula. Terbelalaklah mata Seberang Lor. Datuk Mata Putih, ilmu silatnya tinggi dan sakti sekali, kata Seberang Lor pula, dan diam-diam dia membatin bahwa mungkin kalau berhadapan dengan orang tua itu, dia cuma sanggup bertahan sampai 20 jurus. Tapi kita jangan lupa, menyaut Lembu Ampel. Di samping Datuk Mata Putih, Raja Rencong juga telah berguru dengan seorang sakti lainnya yang sampai saat ini tidak ketahui siapa adanya. Seberang Lor mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia memandang berkeliling lalu berkata, nyatalah manusia itu tinggi kesaktiannya, samping sakti juga berhati luar biasa jahatnya. Namun aku yakin berempat kita pasti dapat menyingkirkannya dari bumi Tuhan ini. Benarkah mereka berempat bisa menghadapi Raja Rencong dari utara? Daripada penasaran gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.